Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Riki Dio Putra. Dan pagi ini kita dalam acara Intip, informasi dan tips seputar kesehatan. Dan untuk pagi ini kita mempunyai tema yang masih hangat untuk diperbincangkan, yaitu seputar penyakit hepatitis misterius. Dan untuk membahas ini kita kedapatan narasumber yang sangat berkompetensi di bidangnya, yaitu dokter kebanggaan kita, Dr. Ruli Fahsyahrul, spesialis anak, konsultan infeksi tropis. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sahabat fans. Sahabat sehat dok. Sahabat sehat kan fans ya? Ya, fans. Fans sahabat sehat RSBP. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kurang lebih setengah jam ke depan kita akan membahas nih dok untuk tema kita, yaitu hepatitis misterius ya dok. Misterius ya. Baik. Oke. Boleh dok, sebelumnya sih dok, kita tanya dulu apa sih dok sebetulnya hepatitis misterius itu sendiri dok? Hepatitis misterius. Nah, ini namanya kan agak sedikit apa ya? Itulah pokoknya. Pada prinsipnya gini, hepatitis misterius adalah, bentar ya. Hepatitis misterius itu adalah hepatitis yang penyebabnya belum diketahui. Sekarang ini ada dua kata, hepatitis dan misterius. Sekarang misterius adalah sampai saat ini penyebab hepatitisnya belum diketahui. Satu, itu misterius. Yang kedua, apa itu hepatitis? Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati. Nah, jadi kalau digabung, peradangan pada sel-sel hati yang bermanifestasi klinis sampai orang menjadi kuning gitu lah, gitu kira-kira gambarannya, yang penyebabnya belum diketahui. Selama ini orang menganggap hepatitis itu penyebabnya adalah karena virus hepatitis. Paling karena hepatitis A, hepatitis B, C, D, E, lah gitu lah. Kalau hepatitis misterius, hepatitis yang bukan karena virus-virus tadi, karena penyebabnya sampai saat ini belum diketahui. Berarti memang kata-kata misterius itulah yang sebenarnya itu kata-kata baru yang dibikin para ahli untuk mengencourage kita, para ahli untuk semakin mencari tahu apa sih penyebabnya. Sebenarnya adalah unknown cause, penyebab yang belum diketahui. Yang dibilang misterius deh, nanti berkembang stigma di masyarakat, ini misterius sekali gitu loh. Padahal kita sedang berusaha mencari apa sih penyebabnya. Karena kita belum tahu aja penyebabnya. Kita belum tahu aja penyebabnya. Gitu. Baik dokter. Nah, dari hepatitis misterius ini itu dok, apa aja sih dok gejalanya dok? Pada prinsipnya yang namanya hepatitis, apapun penyebabnya, kalau sudah terjadi hepatitis berarti sudah terjadi ke arah kerusakan daripada sel-sel hati. Jadi kalau sudah mulai terjadi kerusakan sel-sel hati tidak mampu untuk, sekarang kita kembali dulu, nggak usah dulu. Kita apa fungsi hati? Fungsi hati adalah satu, untuk memetabolisme daripada zat makanan. Zat makanan apa yang masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisir di dalam hati. Itu fungsi utama hati. Dua, untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu, enzim-enzim tertentu. Sekarang kalau sel hatinya rusak, yang hatinya rusak, manifestasi yang paling mudah dan paling cepat untuk kita tahu adalah kuning. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang kuning, jadi pikiran kita pertama kali boleh deh curiga, ini ada nggak kerusakan hati pada orang tersebut. Itu deh kira-kira. Walaupun tampilan awalnya kadang-kadang demam, nyeri-nyeri otot, mual, muntah, pusing, dan segala-galanya. Itu kadang-kadang belum bermanifestasi sampai ke kuning. Lalu
lalu muncul fase kuningnya dan diakhiri dengan fase penyembuhan kah atau fase perburukan kah. Itu saja. Oke, berarti sebetulnya gejala kuning yang paling sering dok ya? Gejala kuning yang paling sering. Jadi apapun penyebabnya daripada kerusakan hati, entah karena misal penyebabnya karena agen, kita menyebutnya patogen. Patogen itu bisa terdiri dari virus, bisa terdiri dari bakteri, bisa terdiri dari parasit, bisa juga karena faktor zat kimia di luar non patogen. Misalnya apa? Alkohol yang paling masuk, atau obat-obatan, atau zat-zat toksik yang masuk dalam tubuh yang bisa merusak hati. Jadi sekarang berkembang dalam masyarakat penyebab orang menganggap hepatitis itu penyebab adalah virus hepatitis A, B, C, D. Itu anggapan orang. Pada tidak semua penyebab hepatitis adalah karena virus. Orang dengan alkohol, kecanduan alkohol lama bisa terjadi hepatitis. Orang karena keracunan obat-obatan tertentu, makan obat tertentu, mau bunuh diri atau makan obat overdosis, misalnya pemberian zat obat anti demam, paracetamol, juga bisa menyebabkan hepatitis. Gitu. Okay. Saya banyak untuk penyebab dari hepatitis itu banyak sendiri. Penyebabnya. Tapi yang pasti yang paling banyak adalah zat agen patologis atau yang sebagai patogen, terutama adalah virus. Okay. Tapi tidak menyingkirkan penyebab dari yang lain. Oke, siap dokter. Selain banyak patogen, zat kimia atau juga bakteri, penularannya itu gimana dok? Karena kan ada virus hepatitis A, B, C, D, E yang ada yang lewat kontak, ada lewat darah, ada makanan. Nah untuk yang misterius ini kita ke arah mana? Sekarang hepatitis misterius ini menurut para ahli, penularannya hampir sama dengan penularan virus hepatitis A atau E. Jadi penularannya dari kontak oral fekal, artinya masuk ke mulut, keluar lewat belakang, tangan kita kotor, pegang barang kotor tadi, masuk lagi ke mulut. Di sana sumber penularannya. Ya, hampir sama dengan hepatitis A ataupun hepatitis E. Beda dengan hepatitis B. Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, penularan dari secara parenteral. Nah, entah dari jarum suntik kah, entah dari penularan dari ibu ke anak kah, seperti itulah kira-kira. Tapi untuk hepatitis misterius ini penyebab terbanyak, tapi kita namanya juga misterius kan belum tahu pasti. Tetapi hampir pasti diduga bahwa penyebabnya adalah penyebab karena oral fekal, dari makan, dari masuk mulut, dibuang ke belakang lewat kotoran kita, orang terkontaminasi dengan kotoran tersebut, lalu berputar-putar masuk lagi ke mulut. Seperti itu. Oke, berarti sampai saat ini masih kita duga dari oral fekal, dari mulut ke kotoran. Oke, siap dokter. Dan usia yang paling rentan nih dok untuk terkena hepatitis misterius ini, kita dapat informasi bahwa anak-anak juga sangat rentan dok. Ya, jadi para ahli sampai WHO, CDC mengatakan hepatitis misterius ini adalah hepatitis yang mengenai anak di bawah usia 16 tahun. Di bawah 16 tahun. Okay. Jadi itulah kok. Karena kenapa? Karena anak di bawah 16 tahun itulah yang penyebab lain yang bisa kita singkirkan. Misalnya apa? Ini kebetulan penyakit ini pertama kali ditemukan di negara barat. Orang negara barat kan karena mungkin iklimnya dingin, lalu bagi mereka alkohol adalah menu sehari-hari. Betul, daily lah. Nah, daily intake. Jadi kalau anak-anak kan kontak mereka terhadap minuman seperti itu kan barangkali lebih rendah. Makanya diambil batasan usia di bawah 16 tahun. Yang kedua, anak di bawah 16 tahun kan tentu aktivitas hygiene tentu lebih rendah dibandingkan yang di atas 16 tahun. Karena mungkin barangkali faktor intelijensi, mereka anak-anak kadang-kadang aktivitasnya lebih banyak yang lebih kebersihan mereka juga kurang dibandingkan orang dewasa. Makanya dibuat ambang batasan usia 16 tahun. 16 tahun ya, makanya kebanyakan itu anak-anak ya dok? Anak-anak. Dan seberapa fatal kah dok kalau anak-anak
terdiagnosa nih dari hepatitis misterius ini, Dok? Laporan dari sana dari negara barat, bahkan sampai ada yang meninggal. Sebelum meninggal bahkan sampai ada yang memerlukan transplantasi hati, saking perburukannya cepat, lalu sampai membutuhkan proses transplantasi atau penggantian hati yang tidak tertolong, tapi bisa sampai meninggal. Jadi sangat mengkhawatirkan penyebab perjalanan penyakit daripada hepatitis misterius ini. Jadi memang betul ya, kayak hepatitis misterius ini harus kita tanggapi dengan serius, Dok, karena harus ditanggapi dengan serius. Kita tidak tahu ini akan menjadi perbaikan-kah atau perburukan-kah. Sekarang menurut para ahli dikatakan juga ada kaitannya hepatitis misterius ini dengan wabah yang terjadi sekarang, COVID. Jadi dikatakan ya bahwasanya para ahli tetap beranggapan ini penyebabnya adalah virus, tapi nggak diketahui virusnya apa. Nah, katanya menurut para ahli ini adenovirus. Sebenarnya adenovirus ini virus yang pada prinsipnya badan kita mampu untuk mengeliminirnya. Tapi berhubung dengan pandemi yang terjadi selama ini, kadang-kadang yang namanya virus nggak rajin sih, memang sifat virus untuk selalu bermutasi, berubah-ubah arah. Nah, adanya wabah pandemi seperti ini kan diasumsikan atau diprediksi merubah daripada sifat karakteristik daripada virusnya. Si adenovirus ini. Jadi virus yang mula-mula jadinya baik-baik saja, dengan wabah seperti ini virusnya jadi nggak baik-baik. Itu yang menyebabkan terjadinya terjadinya hepatitis misterius ini. Tapi para ahli pun juga belum sepakat bahwa yang dikatakan penyebabnya karena si adenovirus tadi. Enggak juga, mereka juga nggak sepakat. Tetapi dicurigai bahwasanya si adenovirus ini mengalami perubahan mutasi ya, karena dikait-kaitkan dengan kasus COVID. Terjadi. Waduh, Dok, yang dokter bilang tadi manifestasinya cepat, Dok. Seberapa cepat sih, Dok, dari awal gejala sampai ke arah fatal, Dok? Pada prinsipnya bisa berlangsung di bawah 6 bulan. Itu yang terjadi. Makanya kenapa kasusnya sampai terangkat, karena kasus sebelum sampai 6 bulan dari sakit sampai meninggal nggak berlangsung 6 bulan. Bisa juga sampai di atas 6 bulan sampai bertahun-tahun. Tapi pada kasus hepatitis misterius, kenapa dia menjadi blow up itu? Karena karena mulai dari si pasien ditemukan sampai pasien meninggal itu di bawah 6 bulan. Jadi saking cepatnya, maka jadi para ahli begitu mewaspadai. Jadi ya angka kematiannya walaupun kecil tapi kok cepat ya membuat orang jadi meninggal, itu membuat para ahli jadi aware gitu. Oke, betul, Dok. Karena memang dia kayaknya spesial banget nih si hepatitis ini, Dok, ya. Sedangkan hepatitis A pun, hepatitis A atau hepatitis E yang penularan hampir sama dengan si hepatitis misterius ini, enggaklah seperti itu gitu. Enggaklah, sakit, demam, mual, muntah, gangguan saluran cerna, pegel-pegel, sampai kuning, pipis warna teh. Berak jadi dempul, nggak dempul, kadang beraknya coklat gitu. Tapi lama sampai dia meninggal gitu. Tapi kenapa sih virus ini dari awal kok cepat meninggalnya? Iya, gitu. Maka itu jadi perhatian khusus ya, para ahli. Oke. Dan mengenai kita bahasan hepatitis misterius ini, Dok, sebagai dia cepatnya penularan, gejalanya, tips dan cara mencegahnya gimana, Dok? Nah, jadi gini, tadi kan kita sudah berbincang, para ahli mengatakan ini yang paling mungkin penyebabnya adalah karena dari sumber penularan dari oral fekal. Jadi dari mulut masuk ke perut, lalu buang kotoran, orang nggak sadar pegang tuh kotoran, lalu masuk ke mulut lagi. Jadi pemutusan rantai penularannya adalah dengan prinsip hidup sehat. Nah, kalau kita balikan dengan wabah pandemi saat ini, yang namanya protokol kesehatan tuh ya itu yang harus kita kerjakan
terutama satu, jangan lupa selalu untuk cuci tangan. Cuci tangan. Satu. Yang kedua, cuci tangan. Lalu tidak menjaga. Ini kontak nih. Pegang barang dia, pegang apa dia. Lalu termasuk kita kadang punya kebiasaan kita nggak tahu minum masak nggak atau air. Ya, betul. Ini kebiasaan kita di negeri Melayu suka makan pecel, barang yang tidak dimasak. Itulah kira-kira, gitu kan? Jadi makanan yang dimasak, minuman yang betul-betul masak, tangan bersih, menjaga kontak erat fisik, lalu tidak mencampur antara barang peralatan makan dia dengan kita. Kan penularan kan dari mulut ke pencernaan, turun ke kotor. Kan dari sana sumbernya. Jadi kalau semua itu kita putus, ya. Jadi manfaat untuk COVID-nya dapat, manfaat untuk hepatitis misteriusnya juga dapat. Gitu. Makanya sebetulnya kita concern ke anak-anak, dan anak-anak nih yang sulit ya dok, tidak sematang kita nih dalam menjaga hygiene ya dok. Makanya itulah fungsi orang tua di sana. Jadi kenapa para ahli concern? Karena anak-anak dianggap mereka belum memiliki kesadaran yang penuh untuk menjaga kebersihan mereka. Gitu, Oke, siap dokter. Ini tips yang sangat akurat nih dari dokter narasumber kita ya untuk sahabat sehat. Tapi kebetulan yang ada di Indonesia, menurut data penyebab hepatitisnya ya karena penyakit lain. Nah, ini bukan karena si hepatitis misterius. Karena kenapa? Karena kita belum pernah kontak dengan si sumber awal dari mana nih? Dari benua Eropa sana, dari Inggris sana gitu loh. Sekarang kan apalagi dengan pembatasan penerbangan, pembatasan perjalanan gitu loh. Enggak lah secepat itu. Lain dengan COVID. COVID kan penularannya lebih banyak karena udara pernapasan, karena droplet. Kita kan kalau pada hepatitis kan dari oral rutenya oral fekal. Jadi ya tidaklah secepat. Oke dokter. Dan untuk tips dan cara screening dok, misalnya nih anak-anak nih mudah ngeras dok, kok kayak kuning ya anak saya, atau dia ada mual muntah, gejala demam, gimana nih? Saya gini, kadang-kadang susah di fase awal daripada hepatitis itu susah untuk dibedakan dengan penyakit lain. Mual, muntah, penyakit lain mencret juga mual muntah. Kalau sudah nampak, ini pada anak di bawah 16 tahun, pegang dulu satunya, di bawah 16 tahun. Yang kedua ada gejala-gejala prodromal, mual, muntah. Lalu ada gejala penyerta sebelum. Lalu saat ini kita temukan adanya kuning pada sklera, kadang badan kuning. Lalu adanya pipisnya warna teh. Oke. Lalu dibawa ke dokter. Lalu ternyata pada pemeriksaan laboratorium ditemukan peningkatan enzim hati lebih dari 10 kali lipat. Jadi tidak serta-merta kita mendiagnosis penyakit ini tanpa dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Tetapi juga harus dipastikan, singkirkan dulu penyebab yang lain. Siapa tahu anaknya hepatitis A. Hepatitis A nggak masuk hepatitis misterius kan? Coba virus hepatitis A. Atau bisa jadi anaknya udah lama kuning pada bayi-bayi dengan atresia biliar. Kuningnya udah lama karena orang tua yang nggak tahu, tiba-tiba dibilang ada hepatitis misterius, dibilangnya anak hepatitis misterius. Padahal memang anaknya karena sumbatan saluran empedu gitu loh. Atau bisa jadi karena diberikan obat-obat, orang tua nggak tahu diberikan obat, misalnya obat anti demam yang jumlahnya melebihi daripada dosis yang ditentukan, bisa jadi kerusakan hati karena konsumsi obat gitu. Jadi pastikan dulu gitu, dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Berarti memang selain tahu gejala, orang tua juga harus concern. Harus concern dulu, tanya dulu, ada nggak sebelumnya. Kalau misalnya
Oke, satu, orang tua tinggal di golongan sosial ekonomi menengah ke bawah, pola hidupnya nggak bagus, personal hygiene nggak bagus, makan sembarangan. Mungkin ini. Tapi jangan salah, kalau anaknya kuning yang paling mungkin adalah karena virus hepatitis A. Virus hepatitis A. Kecuali memang Indonesia sudah banyak kasus kuning atau pernah orang dari benua sana pindah ke kita yang kita pun kontak sama dia, mungkin boleh dicurigai. Ini kita nggak pernah kontak segalanya. Pola hidup kita yang memang personal hygiene kurang, lalu ya kuning bisa yang paling mungkin lah karena virus hepatitis A. Iya betul dok, moga aja lah dok, jauh-jauh lah dari kita di Eropa. Kalau di Batam sih ya, di Batam sih enggak, biasanya di kota-kota besar Jakarta misalnya yang banyak mereka yang tinggal di kolong jembatan kan itu kan sanitasi lingkungannya jelek tuh. Betul dok. Makan sembarangan, minta minumnya barang nggak masak, makanya kalau naik kuning ya bisa jadi. Tapi yang paling penting lah karena virus hepatitis A. Oke, itu dok ya fungsi kita sebagai para medis juga ingin beritahu biar. Beritahu bahwasanya ini jangan mentang-mentang pemerintah lagi sibuk-sibuk mencari virus misteri, hepatitis misterius, bilang aja anak saya virus misterius, gitu kan kasihan pemerintahnya jadinya. Tapi orang tuanya sendiri nggak menggali, tidak mencari informasi tahu. Gitu. Betul. Jangan lupa tonton terus ya dok ya. Oke kita dok. Oke dok, ini jadi ada pertanyaan dok dari titipan temen nih. Bagaimana bila ada riwayat sakit kuning sebelumnya dok? Apakah ini bakal menjadi lebih berbahaya nih dok? Nah, sekarang gini, sakit kuning karena apa dulu? Kalau sakit kuning telah terjadi sakit kuning, memang telah terjadi peradangan pada sel-sel hati. Sekarang kita berbicara tentang hepatitis misterius. Kalau hepatitis misterius sebelumnya anaknya sehat-sehat aja gitu loh. Sehat-sehat saja, lalu terjadi gejala-gejala tadi, mual, muntah, salam ternak nggak enak, tiba-tiba kuning. Kalau sebelumnya ada sakit kuning, mungkin sakit kuning ini karena penyebab yang lain. Dan bisa jadi kalau penyebabnya bisa jadi ini menuju ke arah perbaikan kah, atau ini menuju ke arah perburukan kah. Jadi semakin kita cepat menggali apa penyebabnya, semakin cepat kita tanggulangi dampak ke arah perburukannya. Baik dokter, jangan ragu nih bantu untuk orang tua bila mengenai gejala-gejala yang kita atau dokter beritakan tadi, cepet-cepet cari tahu ya dok. Cari tahu ya, kalau ragu cepat ke dokter untuk mengetahui ini betul nggak apa sih penyebab sebenarnya pada kuning pada anak saya. Nih, untuk di Batam segera ke rumah sakit PP Batam dok. Wah, betul dokter Iki. Nah dok, ada lagi dok. Minum dulu haus. Oh siap, okay. Silakan dok. Kopinya enak nih. Panas dok ya? Panas. Bisakah dok membedakan nih dok hepatitis misterius dengan hepatitis yang lainnya berdasarkan gejala nih dok? Ada yang, ini khas nih punya hepatitis misterius nih, atau ini yang lain? Enggak ya dok? Makanya namanya hepatitis gejalanya sama. Kalau udah kuning, udah ada kuning, biasanya dengan gejala-gejala lain susah untuk dibedakan dengan jadi apapun penyebab hepatitis susah membedakan antara satu sama lain. Di sanalah fungsinya kita harus ditambah dengan pemeriksaan laboratorium. Oke, siap dokter. Terakhir nih dok, ini jadi ada orang tua yang beranggapan hepatitis misterius nih ada kaitan nih sama vaksin nih. Boleh dok dijelasin nih untuk teman keluarga sehat kayak gini nih. Ini dimakan masih diduga. Tadi saya bilang ini masih diduga bahwasanya sifat virus pasti rajin, nggak rajin. Ya memang sifatnya virus selalu untuk bermutasi, mengikuti keadaan di sekeliling virus tersebut. Para ahli menduga karena virus COVID banyak mutasinya, virus adenovirus tadi yang kita curiga sebagai penyebab hepatitis misterius juga mengalami mutasi. Termasuk dengan pemberian vaksinasi antivirus. Jadi sifat daripada vaksin itu akan menyerupai daripada si virus COVID. Vaksinasi diberikan ke dalam tubuh. Lalu
tubuh tentu memberikan respon. Tubuh memberikan respon. Kita nggak tahu entahkah tubuh kita sudah ada si virus adeno tadi. Kalau ternyata sudah ada, gara-gara tubuh memberikan respon, virus ini sifatnya mau bermutasi lagi. Jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan terjadinya pada si adenovirus tadi. Tetapi, ya nih, tapi lagi nih, saya juga nggak sependapat dengan pendapat dikatakan vaksinasi karena vaksinasi menyebabkan virus hepatitis misterius tadi. Karena pada anak-anak yang terkena si hepatitis misterius tadi, kan belum divaksinasi semuanya. Betul. Kalau mau dikatakan yang sudah divaksinasi, nggak ada tuh datanya. Sekarang anak paling rendah vaksinasi COVID umur berapa? Umur 16. 16 dok. 16 kan? 16. Ada anak umur 16 yang dikabarkan menderita hepatitis misterius. Nggak ada tuh. Betul dok. Nggak ada tuh. Jadi ya, tapi curiga boleh, tapi jangan curiga boleh untuk membuat kita lebih aware dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Boleh saja. Oke, siap dokter. Berarti untuk orang tua lebih cari tahu dari sumber yang terpercaya. Nah, gitu. Ya? Jadi sumbernya jangan kata si anu gitu. Jadi mencari sumber boleh. Banyak sumber-sumber bagus dari internet, tapi jangan mendapatkan sumber dari pendapatnya orang yang bukan ahlinya gitu loh. Betul. Dok, terakhir dok, tips dan saran nih untuk sahabat-sahabat sehat kita untuk menyikapi dari hepatitis misterius yang lagi trending topik nih dok. Satu, pemerintah kan sedang menggalakkan program vaksinasi. Jadi jangan lupa kepada para orang tua terus memberikan vaksinasi kepada anaknya. Sebenarnya bukan untuk si virus hepatitis, bukan untuk si hepatitis misterius ini, tapi kan penyebab hepatitis terbanyak adalah karena hepatitis B dan hepatitis A. Kan udah ada vaksinnya, berikanlah anaknya satu. Yang kedua, karena ini diduga penularannya dari oral fekal, ya personal hygiene dan sanitasi lingkungannya juga harus semakin diperbaiki. Dua, yang ketiga barangkali kalau sudah timbul ada misalnya misalnya ada gejala-gejala tadi, mual muntah, kok kulit kuning, kok pipisnya warnanya seperti teh, cepatlah mencari pertolongan. Oke dokter, jadi memang untuk orang tua prokes jangan lupa juga loh, cuci tangan tadi loh, menjaga jarak, termasuk. Oke, siap dokter. Untuk orang tua nih udah jelas ya dari saran dari dokter Uliva untuk aware ya dok ya. Iya, untuk lebih aware gitu. Untuk aware terhadap menjaga kebersihan, prokesnya, jaga makannya, dan juga jangan menganggap remeh gejala-gejala yang mungkin mengarah ke hepatitis. Jangan orang tuh udahlah mual muntah biasa nih agak kuning-kuning kurang jemur aja. Lebih baik periksakan biar pasti. Boleh. Ya dok. Tapi ada juga loh, ternyata anak umur 9 bulan kok kuning, ternyata emaknya banyak ngasih wortel. Oh gitu. Nah gitu kan. Anak saya kok kuning ya dok ya? Anaknya bagus-bagus saja. Makanya apa? Saya kasih wortel dok, banyak-banyak dok. Kan kuning anaknya. Bisa kasih wortel hilang. Oh jadi, gitu ya dok. Nggak pula terlalu cuek, nggak juga terlalu berlebihan. Yang penting orang tuanya tahu deh informasi valid ya dok. Gitu. Oke. Begitu aja nih sejauh ini dokter. Terima kasih dok. Sama-sama untuk informasinya ke sahabat-sahabat sehat kita. Harapan kita tentunya sahabat-sahabat sehat yang mendengarkan podcast mendapat informasi yang valid tentunya dok. Ya. Bermanfaat untuk keluarga dan jangan lupa beritahukan ke sahabat-sahabat dan rekan-rekan agar ilmu yang valid tadi bisa diterapkan dan juga menyelamatkan saudara, teman, keluarga yang tercinta. Anak-anak kita semua. Betul dokter. Untuk itu dok, kita pamit undur diri. Oke, terima kasih dokter Riki. Terima kasih untuk para fans. Sahabat sehat RSBP. Untuk itu kami akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dok. Oke.